Assalamualaikum, rahayu, rahayu, sargung dumati, salam budaya. Kali ini medan yang kita lewati lumayan nanjak. Sebelum sampai ke lokasi, karena tempatnya yang masih di area kawasan dataran lereng Gunung Anjas-Moro dengan ketinggian rata-rata 500 sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut. Jarak dari pusat kota Jombang ke Wonosalam sekitar 35 km. Makam Pangeran Benowo ini terletak di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Sebelum masuk ke dalam makam utama dari Pangeran Benowo, terdapat pemakaman lama. Di dalam kompleks ruangan makam Pangeran Benowo terdapat 3 makam, yakni makam Nyai Sekar Arum yang merupakan istri muda Pangeran Benowo, dan Nyai Sekar Kedaton yang merupakan istri tua Pangeran Benowo. Dan yang berada di tengah merupakan makam dari Pangeran Benowo. Di dalam ruangan tersebut juga ada benda yang dinamakan terbang guntur geni, yang semasa beliau menyebarkan agama di tempat itu digunakan sebagai media dakwah dan juga difungsikan sebagai media pemanggil sholat atau beduk pada waktu itu. Dikisahkan Pangeran Benowo konon merupakan putra sematawayang dari Sultan Hadiwijaya, atau yang lebih dikenal dengan nama Jagatingkir. Jagatingkir adalah raja pertama dari kerajaan Pajang. Dikisahkan ada bergejolakan di pemerintahan Mataram pada waktu itu, karena Danang Sutawijaya tidak berhak menduduki Mataram karena dia hanya anak angkat dari Sultan Hadiwijaya, karena yang sejatinya pantas menduduki Mataram adalah Pangeran Benowo sebagai putra mahkota. Dan akhirnya Pangeran Benowo diangkat sebagai Sultan Mataram. Pangeran Benowo menjabat selama kurang lebih 2 tahun. Ketika itu, Pangeran Benowo merasakan keresahan dalam hatinya, sehingga Pangeran Benowo melakukan persemedian. Dalam persemediannya, Pangeran Benowo mendapatkan mimpi dan isyarah bahwa beliau bertemu dengan Kanjeng Eyang Sunan Kalijaga yang merupakan guru dari ayahandanya sendiri. Dalam isyarah atau petunjuk yang beliau dapat, Pangeran Benowo diingatkan untuk meninggalkan tahta kerajaannya karena akan ada pertumpahan darah dan peperangan besar yang akan terjadi jika Pangeran Benowo tetap menjadi raja. Akhirnya, karena Pangeran Benowo merupakan seorang kesatria yang berwatak arif luhur dan bijaksana, beliau memilih keselamatan orang banyak dan akhirnya meninggalkan kekuasaannya sebagai Sultan Mataram kala itu. Dan Pangeran Benowo memutuskan untuk mengasingkan diri dan menyebarkan agama Islam di berbagai wilayah, salah satunya di Surabaya, sebelum beliau akhirnya pindah ke alas Wonomerto, mendirikan sebuah padepokan dan menyebarkan agama di tempat yang dahulunya merupakan alas yang sangat dingin. Mendengar berita tersebut, Telik Sandi Sultan Hadiwijaya memberitahukan bahwa Pangeran Benowo berada di wilayah alas Wonomerto. Akhirnya, Sultan Hadiwijaya mengadakan sayembara. Siapapun orang yang bisa membawa Pangeran Benowo pulang dengan keadaan selamat dan sehat, maka akan diberikan hadiah berupa jabatan dan harta kekayaan. Mendengar sayembara tersebut, banyak prajurit yang ikut sayembara tersebut untuk mencari keberadaan Pangeran Benowo dan membawa Pangeran Benowo pulang
tapi tidak ada yang sanggup, karena untuk masuk alas Wonomerto yang angker sangatlah berbahaya, dan hanya ada satu orang yang mampu masuk karena kesaktiannya, yakni patih yang berasal dari kerajaan Glungkung, Bali, yang sekarang dikenal sebagai Mbah Sengoro. Membujuk Pangeran Benowo agar kembali, Pangeran Benowo menolak dan akhirnya timbullah pertempuran antara Pangeran Benowo dan Mbah Sengoro selama berhari-hari, karena saktinya Mbah Sengoro yang kebal senjata, dan akhirnya kalah oleh Pangeran Benowo dengan mati ditusuk-tusuk dan diguyur timah panas dan dipendam dalam tanah. Perjuangan Pangeran Benowo berlanjut membabat alas di sekitar Wonomerto dan wilayah Jombang guna menyebarkan agama Islam sampai masa tua beliau. Inilah sejarah singkat Pangeran Benowo. Bantu like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Tetap di Anggas Trengganu.